Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lala Fadila. Saya mahasiswa psikologi semester 7 dengan NIM 22080151168. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi dakwah kelas 7E. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai gambaran umum dari konsep diri dan pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal, yaitu salah satu pengaruh yang akan menjadi fokus pembahasan pada video kali ini, yaitu adalah membuka diri. Nah, sebelum itu ada pertanyaan nih, pernah nggak sih kamu itu ngerasa bahwa kamu itu sulit untuk terbuka sama orang lain? Atau justru orang-orang yang di sekitar kamu itu lebih tahu dibanding diri kamu sendiri, tapi kamu nggak sadar? Nah, kalau iya, pas banget nih, aku akan ngejelasin tentang teori Johari Window. Nah, jadi teori ini itu bisa membuat kamu lebih memahami diri kamu sendiri dan juga orang lain dalam berkomunikasi. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya itu nggak jauh dari namanya konsep diri. Sebelum kita ngebahas tentang teori Johari Window dan juga membuka diri, kita harus paham dulu nih apa itu konsep diri. Yuk kita bahas pelan-pelan. Kalau menurut William de Bourges, beliau ini mendefinisikan konsep diri itu sebagai those physical, social, and psychological perceptions of ourselves that we have derived from experiences and our interaction with others. Jadi sederhananya konsep diri ini adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita. Persepsi ini bisa bersifat psikologis, sosial maupun fisik. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan nih dalam berkomunikasi interpersonal, karena setiap tingkah laku individu itu mungkin sesuai sama konsep diri yang mereka punya. Contohnya, kalau seseorang memiliki konsep diri yang negatif atau merasa rendah diri, dia ini cenderung minder gitu untuk berbicara di depan umum, sulit menyampaikan pendapatnya, lalu ragu gitu untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi sebaliknya, kalau memiliki konsep diri yang positif, dia akan lebih percaya diri dan komunikasinya itu jauh lebih efektif. Ketika kita memiliki pengetahuan tentang diri, kita juga dapat meningkatkan skill komunikasi yang kita punya. Dan pada saat yang sama, ketika kita berbicara dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain, kita juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Adanya hubungan konsep diri dan membuka diri ini dapat dijelaskan dalam teori Johari Window. Nah, kita masuk nih dalam pembahasan tentang teori Johari Window. Johari Window ini yaitu adalah gabungan dari dua tokoh psikolog kepribadian, yaitu Joseph Grove dan Harry Ingham. Teori ini menekankan bahwa dalam diri seseorang ada bagian yang diketahui dan tidak diketahui oleh dirinya sendiri dan juga orang lain. Johari Window adalah model komunikasi dan psikologi yang dirancang untuk membantu individu dalam memahami hubungan mereka dengan diri sendiri dan juga orang lain. Gambaran Johari Window ini berbentuk persegi dengan garis di tengahnya. Nah, salah satu garis yang membentang horizontal ini akan membelah jendela menjadi dua bagian. Nah, bagian yang atas itu akan menunjukkan aspek diri yang diketahui oleh orang lain yang disebut dengan public self. Nah, bagian yang di bawah itu akan menunjukkan aspek diri yang tidak diketahui oleh orang lain yang disebut dengan private self. Nah, sedangkan ada garis tengah yang membentang secara vertikal dan di bagian kiri akan menunjukkan aspek diri yang kita ketahui. Sedangkan yang sebelah kanan ini akan menunjukkan aspek diri yang tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama di sini ada area terbuka. Jadi dalam kuadran pertama dari Johari Windows ini berisi tentang informasi mengenai diri kita sendiri, baik itu dari sikap, perilaku, perasaan, motivasi, keinginan, dan juga lain sebagainya yang kita ketahui dan orang lain juga ketahui. Nah, area ini akan semakin luas ketika seseorang ini membuka diri kepada orang lain yang dianggap
dia itu merasa aman dan juga didukung. Menurut toko Joseph Luke 1970, semakin kecil area terbuka ini akan semakin buruk kualitas komunikasinya. Karena dalam hubungan apapun, komunikasi ini memerlukan adanya keterbukaan dua arah dari satu individu dengan individu yang lain. Kalau seseorang itu tidak mau membuka diri, komunikasi itu juga akan sulit terjadi. Dalam area terbuka ini contohnya, saya menyukai warna biru. Orang lain di sekitar saya juga mengetahui bahwa saya menyukai warna biru karena saya sering menceritakan apapun yang saya sukai dan menggunakan barang-barang yang berwarna biru. Nah, jadi di sini informasi saya mengetahuinya dan orang lain juga mengetahuinya. Nah, itu yang disebut dengan area terbuka. Area yang kedua yaitu ada brain area. Jadi, informasi dalam kuadran ini yaitu seseorang atau orang lain akan mengetahui informasinya, sementara diri kita sendiri itu tidak mengetahuinya. Jadi informasi ini biasanya berisi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan tapi tanpa kita sadari. Jadi kebiasaan ini akan kita sadari ketika orang lain itu memberitahu kita atau menyinggung akan hal itu. Nah, hal ini tuh akan membuat suatu masalah ketika orang lain itu merasa tersinggung terhadap apa yang kita lakukan, sementara kita tidak merasa apapun. Nah, ada contohnya dari brain area ini, yaitu ketika seseorang ini sering memotong pembicaraan orang lain, tapi orang ini tuh tidak sadar gitu, atau tidak merasa ada hal yang merugikan gitu yang dia buat, tapi orang lain ini merasakan kerugiannya. Informasi ini diri kita sendiri itu tidak sadar dan tidak mengetahui, sedangkan orang lain itu mengetahui akan hal itu. Nah, itu disebut dengan brain area. Area yang ketiga yaitu ada hidden area atau area tersembunyi. Nah, bagian ini atau area ini adalah bagian diri yang hanya diketahui oleh diri kita sendiri. Nah, dan tidak diketahui oleh orang lain. Artinya ada informasi atau hal-hal yang sengaja disimpan sehingga orang lain atau siapapun itu tidak mengetahui hal tersebut. Orang yang berada dalam kuadran ini cenderung under disclosure, yaitu orang yang tidak mau membagikan informasi tentang dirinya sehingga ia tidak mau membuka diri ketika atau dalam berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, ada seseorang ini merasa sedih, tapi dia tidak pernah menceritakan kesedihannya pada orang lain, dan juga dia tidak menunjukkan kesedihan yang dia rasakan, sehingga orang lain itu tidak sadar. Dalam diri kita ini mengetahuinya, tapi orang lain itu tidak mengetahuinya. Nah, itu yang disebut dengan hidden area. Area yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu ada area unknown self atau area yang tidak dikenal. Jadi area ini yaitu berisi hal-hal yang tidak diketahui oleh diri kita dan juga tidak diketahui oleh orang lain, karena informasi ini berada di bawah alam sadar kita sendiri dan belum pernah muncul karena hal tersebut tuh belum ada pengalaman yang memicunya untuk keluar. Area ini bisa mulai terlihat lewat interaksi yang terbuka, jujur, dan juga saling percaya dengan orang yang terdekat. Dan tentu ada bagian dalam diri kita yang hanya diketahui oleh Tuhan. Nah, jadi dari pembahasan tadi kita ini bisa melihat bahwa konsep diri itu memiliki peran yang cukup besar dalam komunikasi. Semakin besar kita mengenal diri kita sendiri dan juga membuka diri, tujuan dari proses membuka diri ini yaitu untuk membangun hubungan atau komunikasi yang lebih sehat, jujur, dan juga saling memahami. Semoga materi ini dapat membantu kita semua untuk lebih sadar dalam membangun hubungan dan komunikasi yang lebih sehat. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.